20 Juni Bapak Ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, Pak Jenggot itu mertua saya. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar sedunia. KEC terus ranau nesu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan hati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri. Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salma garwane Abah Lutfi, kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin. Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati yang tadinya Abah dan Mamah bahkan mau sudah pesen kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salma sekarang sedang sakit, maka Abah dengan terpaksa harus mendampingi Mamah, nggak bisa pindah ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salma, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah super saya di kajian kebangsaan. Cangkemnya ngomong. Ya engko tak madhep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak kok. Gedene kaya ngene ora ketok. Ya. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main ID, tepuk tangan untuk Pak Dani. Ini beliau ini anak angkat kesayangan dari Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng cangmu tak keprek. Aku gila, isi sabar, ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lalu sebatok ngamuk ya sing metu Betara Katong. Aku iso nurut ke kan. Mbahku sampai Betara Katong aku iso nurut. Gus Dur pernah mengatakan begini.
Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau ingin belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Copet, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Ini Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mangrabeke kalih anak jenengan terserah kula derek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngrabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah Maulana Habibullah. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro. Tapi memang falikuli sayyin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari, di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadilah kiai ini ya ana sing mambu sakti ini, ana sing mambu alim. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak.
dukun bertindak matamu. Kula cah Tegalsari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Mbah Yai lho, Gun. Mbah Yai. Bahaya kan? Bahaya. Orang masa bodoh Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pula matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isin arep rabi ra sido. Jadi lah rumah-rumah bocah hadroh ini umpamane kowe ditolak karo cewek ya. Mungkin nasibmu kayak Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ono sanate. Sana ditolak iki ya ono. Ono rumah-rumah pas-pasan iki serawono. Kalau bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat Isi sarungnya. ilmunya goblok. Dia mau vokalisator, cangkem memang. Selawe boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu iki kadang-kadang aku juga keahlian nopo. Itu enggak usah insecure, jangan sampai kita nggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor, Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isi. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab. Karo Mbah Muhammad Besari. Bapakmu ki ra ndi apa-apa kiai desa. Ra ndi apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langit lah kemudian yang mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah viral di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku kiai desa nih, matur kepada masnya tadi Mbak Kiai Milas. Bapak ambil duit di grup, kaya Mbak Icuk, ambil duit. Akhirnya matur, wis tak njaluk bapak iki wali, langsung duit enteng. Mergo dipaksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari itu sholat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane iki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, dia wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jika sak cukupe nggih makan haji. Singkat cerita budal. Le. Makan. Zaman sama orang bersuruh. Mana numpak kapal? Orang numpak pesawat. Numpak CB mbahmu. Haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya besok. Ya bahaya lah kowe dangeran teko ya bahaya cangkemmu. Nanti panitia yang jawab, yo maklum sing ngaji budune dhewe. Cuaks. Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cerita niku, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek, kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang gaji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut.
ora usah takon. Berarti lah dilempar di laut dimakan iwak ora takoni karo munkar nakir Gus. Hai, sangel meneh iki takone. Apa ya Gusti Allah ki ra mekanisme dhewe kok. Wah, ora kaya awak. Awakmu gaweane hadroh ya sate wae, rasa wedi takon munkar nakir. Wis tak takon, "Man buka?" Jawaban gambula iya. Iya bukan kamu. Oh iya. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedanya dukun karo wali apa? Lak wali ini duwe kelebihan saka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun ku ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaku firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasatnya ngawur, oh anu firasat itu apa tamu itu enggak apa, kayak ngarep oke manung. Jadi langsung kata wong Jawa iki mergo omahe oke manunge, engko ana oke tamu. Matane kedunten. Apa? Rezeki mentok duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titik-titik. Ayo kowe apa? Berarti ya arep entuk keroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai dia. Piye? Mulai PSK, sekretaris Mbah Yai sekarang. Piye kok kira mulai? Aku isin kan. Ora usah mulai wae. Delik ning masjid. Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku jadi James Bond. Ya, kuwi mergo keturunan karo Mbah Zainal Abidin 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh TV. Nah, ini kinupin. Ya, cuma milik ini manusia sebiral. Jaluk Gus matamu. Baru ngombe jaluk Gus. Ya. Katran minggat. Malah kayak kewan korban tahu. Kamu malah njeluk sangwane barang lho. Ora sangwane. Aduh. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji di Palaki. Bocah hadro jelas sangon. Santai, ora sangone bar subuh. Bang minggat apa tuh? Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin bro, parah, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan, termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong Hanco?
Saya jawab, iya. Saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya gua. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditelepon kanan kiri, Miftah lu bocah kamu ngomong dancuk, kearifan lokal berenang. Nah, kembali ke Mbak Muhammad besar. Jadi awakmu sing rumong soal di kelebihan ya. Kok rupamu elek. Ya. Kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitu lah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening. God wujudnya. Langsung mending good morning lah. Tangi jam 12 good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbak Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Cobain. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari. Nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya duriah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undang nasab lah ini kan kita lagi nasab antara kiai dengan Habib. Kalau saya no comment saja, karena saya muhibbin di Habib Lutfi. Garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu duriah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silakan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan duriannya Habib Lutfi, tak gembuk cangkem. Ya sulah adab ini. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Tapi sekelas Habib Lutfi mau rasani ya orang waras. Bener gak? Habib Lutfi loh bro. Habib Lutfi itu roh Islam seumur hidup Jatman. Jamaah Al-Thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Nah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu berarti lah ya goblok. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta. Sing ngompong. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaiban. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, cangkem Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau.
Manggil saya bukan juragan. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin, gak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah, seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya, Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis nih. Cuman, bis sumber memolok. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencor. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku ini di mobil pertama kali tabrak terus sumber kencor yang Klaten. Tempri kan lebih dia. Tabrak. Saya mau berangkat. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel? Uang 50.000 tok, saya berangkat. Terus awak mesti ngomong susah kita kan dari. Sergep no, soal ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragannya teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah, gue dungo gak kemana tuju. Panggil beliau, gila gak dungo ini? Terus mulia, saya Mbak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadulillah wajil alim bahwa ibadah. Wih seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis berkorat di susu. Saya nggak kuat nongkrong ke susu Morinaga untuk anak saya waktu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pernah nempel matamu, nempel susu kok nempel gitu. Ini suara gari Pak gini rusak jangan. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau malah kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya nggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, apa duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijit di kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi Malam Batu tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau undang Habib Lutfi itu noto hati. Teko rawuh alhamdulillah, orang rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karena pelak diundang ngaji model kaya Habib Lutfi. Jadi isu-isu matamu. Nah Habib Lutfi orang rawuh sekarang isu sapa? Iso bueng cangkem. Makanya tadi tak. Habib begini, kalau saya jauh lagi tak ada nih, wonder jauh apa? So kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya pikir mosok kiai hasud, dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ini, lah kiai hasud, kuwi produktif, lawang goblok hasud itu tidak produktif. Contoh, ono kiai anaknya papat, bapaknya pondoknya siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mau siji, sing telu biasanya lu mau sama pondok, gawe pondok dhewe. Kuwi hasilnya ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasud tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasudnya wong goblok. Iso mau ngelek-ngelek tok. Mau ngerasani ini toh. Kalau ambil kaki mau menang viral, ya apa-apa. Ambil kaki goblok, gobloknya payu. Daripada kau ngalim cangkem murah payu. Berbahaya dah. Satu, yang kedua apa?
Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Coba orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Muhammad besar. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, habib didu karo habib, kiai didu karo habib, habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral. Ya kalau saya cuma sekedar nyari viral, gampang. Apa sih tak lakoni viral? Ngaji karo lonte viral. Dum-dum mau kena nih lonte viral. Apa kok viral? Gue delok apa ya? Oh, matani. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel. Baleni mbahmu baleni. Cangkepe kempanen bae sapa nek. Itu yang dimaksud dengan itaku firasyatul mukmin fa innahu yang duru binuri. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya mau Jawa apa? Weruh sadurunge minang. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi. Awakmu sing ora Habib, sing ora durian Kanjeng Nabi, yo ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak durian itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan durian tapi ngaku-ngaku durian. Saya bilang sama Mbak Icuk, kalau nasab saya ke Mbak Muhammad Besari itu diragukan umpamanya, aku ora usah dadi putune Mbak Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbak Muhammad Besari dengan cara itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antowilyo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto. Orang-orang top. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasi? Sing hebat iki mbake dhewe ora awake dhewe. Betul. Ora ketok to matamu. Wis tak ngadeg aku. Ya saya tak mau dhisik, Cok. Udah ngombe seger. Ngopi lagi ngopi, isuke mati. Segera mungkin tak mesti insya Allah tidak jadi kusnul. Soalnya mereka yang ngerti, oh Bang ini berlalean bikin di kopi. Setelah ngomongan mangan kacang, dikira mangan biskop tak ada.
Makanya gimana saya coba? Penting membanggakan mbahmu supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasab. Abah Luki mengatakan apa? Aku rasa mak celok wong Arab. Wong Jawa. Beban bagi saya ketika menyandang predikat durian dan Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang durian ngaku-ngaku durian. Maka ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku durian, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada Mbah. Kamu tahu kenapa saya dandani makam semua? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok wali ini Gusti Allah kok makami elek. Jadi brodani kalau nanti ziarah ke sana. Wow, sekarang makamnya mewah. Marmer yang nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagak. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak. Saya waktu bilang sama Mbak Ijo, Mbak, ini lagi jini tak ganti yang sama Mbak. Lah pripun Gus? Makamnya Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makamnya ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbak. Cuma sekarang Anda lihat. Itu torekonya Habib Lutfi dandani makamnya aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mula-mula iki protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo iki wong top. Tapi makamnya Suro Menggolo iki ra dirawat. Mbok ya ayo makamnya Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makamnya Suro Menggolo awakku sudah Kapolda bentang loro. Sabu. Lah, aku kelas Miftah iso nukoki ijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Karek Bupati nih. Bupati iki isone mung tanda tangan tak duit kere. Rasakon itu. Mula kamu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak ada. Nah, ora cerita. Terus setelah kula maju bupati boleh pripun? Gampang, ning Ponorogo nomor kecamatan. 21 kecamatan. Seminggu pisan Gusti tak ngaji di kecamatan kowe dadi meneh. Rumah nawi. Hadrai kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah. Besok melu aku sampai Soko. Ya kuwi aku ning Soko kelon karo bidadari awakmu hadro wae. Ya ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari wak nempel. Apa saja kira-kira yang ini perdebatan antara habaib sama kiai, wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai. Kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyae Kanjeng Nabi. Kowe ragu gitu lho Gus, apa apa wis. Lho lah, awakmu ndang pengajian, tak arep ngundang ning panggung ora sama dawak-dawak. Ono apa? Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilakan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang duwawone. Mau itu hasanah alias tausiah.
Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono MC itu kayak penyanyi dangdut itu ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Diular eket apa? Kita sambut Gus Bintang. Ini tinju apa? Setelah menarik gelas. Wis lah, nggak usah diperpanjang. Panas rasanya, nyawang-nyawang. Awakmu sing ra habib rasa ngaku habib tau diri. Ora duriannya Nabi rasa ngaku duriannya Nabi. Ning lah awakmu takon. Gus, durian Kanjeng Nabi niku tasih wonten apa mboten? Ku tak jawab. Jelas tasih wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syaitun. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Durian Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Lah Mbah Anam Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama bae dhewe niku Mbah. Kok sing duriae Kanjeng Nabi niku Mbah Anam Besari. Awake dhewe Habib. Wis meledak tenan. Ora Habib mau dirosan rasani. Malah mintai bapak iki yang desa iki. Anane wong kaya aku, kuwi mergo amku dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong ngojek kaya aku. Dadi lha ngomong, alah minta bapak iki yang desa. Ampun bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mau kaya rupamu. Umat tidak semua aku kau Bu, ini harapan untuk anda yang merasa hari ini aku randu nasab saya ngapit. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bil nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki sowan ampun ngomong rawuh salah. Aku rawuh ning kole Mbah Muhammad Besari itu salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putu. Jadi lah saat ini nuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali. Kok derajatmu urung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kali Gusti Allah insyaallah anak putu. Amin. Ben sore Pak, ngaji nang Palembang, ngaji nang Lampung. Gus awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro, lak ora yakin anak turune Nabi Adam. Berarti dia merasa anak turunnya ini kan fokus. Berarti keturunannya munyok. Ayo gue pilih ini. Milih darahnya keturunannya munyok apa keturunan Nabi Adam? Ayo. Sangelan. Saat ini Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun tidak panjang-panjang Pak. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Calon menteri. Aku rapi
Sholawat, nguri-nguri gitu yo. Nguri-nguri gitu yo. Mau tabu bener, mau tabu ya apa-apa. Mau bayar ora jelas. Terus tak sangone kok tak sangone kan. Pi Pak Monda, aku meneng jok mobil burine ana amplop aku rene. Tak tunggu. Nguri-nguri banget. Loh, wong kan bang dolar, Cok. Bupati ning ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dianggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Agama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Coba vokalisnya terjemah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina agama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ajarane wali songo werna-werna kirim tumana kono-kono. Maca Quran lan sholawat kulinano. Ziarah kubur aja nanti dilalekno. Allahumma sallim ala sayyidina ono carane dakwah
Tentang kematian. Senajan berbondo-bondo, morine mong sarung ombong, anak bojo moro yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma yen manungsa sampun pajang uwal saking griya sawah, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma daimatan bidawam